Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, biasa dipanggil Irwan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan biaya dan pajak biaya dibayar di muka, yaitu ada di pertemuan 16. Beban dibayar di muka. Yang dibayar di muka terlebih dahulu untuk suatu periode akuntansi. Dengan demikian, beban yang dibayar di muka bukanlah beban yang seluruh pada periode tersebut, melainkan sebagai aktiva lancar. Pajak dibayar di muka. Pajak yang dibayar di muka adalah pajak yang dibayar perusahaan oleh setiap perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga, dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Sifat-sifat biaya tersendiri dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. 1. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun. Dikelompokkan sebagai harta lancar. Sifat biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka menurut standar akuntansi keuangan. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka: premi asuransi atau prepaid insurance, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, atau prepaid rent, atau biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid order. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPN masukan. Tujuan dari pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka: 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. 2. Untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. 3. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dicatat sebagai biaya tahun berjalan. 4. Untuk memeriksa apakah penyajian biaya dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. 5. Untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pengukuran pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Lanjut ke pertemuan 17. Di pertemuan 17 ini menjelaskan tentang pemeriksaan aktiva tetap. Tujuan dari pemeriksaan aktiva tetap dalam suatu general audit atau pemeriksaan umum. Pemeriksaan atau aset tetap mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum dalam laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Untuk memeriksa apakah penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan perusahaan. Lanjut ke pertemuan 18, yaitu pemeriksaan komputer. Audit sistem informasi.
adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi telah mencapai tujuan. Tujuan dari audit: 1. Mengamankan atas aktiva. 2. Pemeliharaan atas integritas data. 3. Meningkatkan sumber daya efisiensi, efektif, dan ekonomis. Kebutuhan akan sistem informasi. Auditor menyadari bahwa komputer berpengaruh dalam fungsi atestasi yang mereka lakukan. Organisasi dan manajemen menyadari bahwa sistem informasi komputer merupakan sumber daya yang bernilai, sehingga perlu adanya pengendalian seperti halnya sumber daya lain dalam organisasi. Sekian dari penjelasan saya dari pertemuan 16, 17, dan 18. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengurangan atas penjelasan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.